jalan ilegal, kemudian di Sintang ada 11 jalan ilegal, di Kapuasulu ada 19 jalan ilegal, kemudian di Bengkayang ada 11 jalan ilegal, di Kabupaten Sambas ada 9 jalan ilegal. Sangat terbuka Bapak Ibu untuk bisa masuk. Dan itu menjadi pemikiran mengamankan di tempat-tempat itu, karena proses terjadinya bisnis bahasa saya, terjadinya tindak pidana di tempat-tempat seperti itu lebih dimungkinkan untuk terjadi tanpa kontrol. Dan ini sebagai sesuatu yang penting di negara kita untuk kita membuat ini menjadi tempat yang bisa kita lihat sebagai tempat terawasi dengan baik, sehingga pelanggaran tentang TPPO dan pekerja migran ini tidak terjadi. Lanjut. Ya. Modusnya human trafficking, modusnya adalah human trafficking, lihat ada tenaga kerja, dalam negeri, prostitusi paksa, perkawinan, perekrutan media online, perekrutan Baik Bapak Ibu, saya gambarkan sambil menunggu gambar. Jadi begini, misalnya ada pesan dari Malaysia, pengusaha dari Malaysia memesan tenaga kerja. Kemudian yang dipesan adalah orang-orang dari Jakarta dipesan. Dari Jakarta ini, dia menerima uang untuk diambil oleh orang Jakarta ini. Kemudian setelah diambil uang oleh orang Jakarta ini, dia mulai merekrut pekerja misalnya dari Jawa Tengah, dari Brebes dan seterusnya, untuk difasilitasi untuk mendapatkan paspor dan visa dikerjakan di sana. Orang-orangnya ada di sekitar situ. Uangnya dibagi nih kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia untuk melancarkan. Kemudian dia mulai atur nih tiket, dia mulai atur transportasi, dia mulai atur untuk sampai ke Pontianak, dia mulai atur sampai ke Malaysia. Dalam pekerjaannya, jalur udara sudah ada pengawalnya di sana. Di jalur darat nanti ada pengawalnya lagi. Kemudian nanti waktu berjalan lagi, moda transportasi, ada lagi orang yang menyuruh dan sebagai orang yang mengantarkan. Bapak bisa bayangkan berapa tersangka yang kami mesti kerjakan untuk suspek dari sampai hukum. Tapi di satu sisi lain, pemesan tadi yang ada di negara Malaysia tadi, ini adalah tunduk pada aturan hukum yang ada di negara Malaysia. Kami nggak bisa ambil. Kami nggak bisa dia jadikan saksi, bahkan sangat sulit untuk mengambil dia sebagai saksi maupun tersangka di negara hukum. Di 1 bulan lalu, Bapak Karo Polda Kalbar komunikasi dengan Malaysia. Intinya biarkan negara kami yang memproses untuk orang-orang yang ada di negara kami dalam kesalahan. Kami kasih reportnya saja, tetapi mereka akan memproses aturan hukum mereka. Sehingga tersangka yang ada adalah tersangka yang ada di ranah Indonesia, lokusnya lokus Indonesia atau tempatnya tempat Indonesia dengan waktu-waktu Indonesia. Tapi di luar Indonesia kami tidak punya kewenangan sampai ke sana. Bahkan mengambil saksi pun itu juga tidak mudah. Jadi apapun yang ada di bangkai kita, Bapak bisa bayangkan kalau orang-orang itu ada di sana dengan bermasalah, bagaimana perlindungan kita kalau kata saya awal tadi siap kerjanya nggak dapat nih, nggak dapat data kita valid di mana tempat kerjanya. Jadi namanya paspor, visa kerja dengan aplikasi siap kerja yang ada di kementerian itu buat saya jadi penting untuk perlindungan setiap individu. Itu di otak saya selain saya menegakkan hukum. Jadi saya mengambil keputusan dengan sebuah risiko karena saya mengambil haknya orang juga sebenarnya mau berangkat dari selesai itu sudahlah bahasa saya. Saya kerjakan itu untuk melindungi. Yang penting saya minta maaf sama mereka dan mereka bisa mengerti keadaan-keadaan itu. Lanjut. Izin Bapak, 2 menit lagi. Habis ya? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Baik. Hambatan tantangan lokus dan tikus bagian dari luar negeri, tersangka menggunakan nomor luar negeri sehingga sulit dilacak. Banyak jalur tikus pihak hal paling tidak termonitor. Sistem perekrutan, pengangkutan, penampungan oleh pelaku setiap langkah. Orang berbeda, korban tidak mengenal antara satu sama lain. Korban tidak memiliki paspor sehingga sulit untuk dijerat sebagai PMI saat diamankan dalam wilayah. Bahkan ketika belum memasuki daerah yang menjadi perbatasan untuk bergesernya orang, kami nggak bisa tangkap nih kalau mereka nggak punya paspor. Padahal kami tahu arahnya bakal ke sana nih. Karena buktinya nggak ketemu di kita. Tapi kami mencurigai, gitu ya. Jadi kami cuma bisa mengonfirmasi. Ini hilang lagi Pak, jadi susah kita.
upaya pemahaman masyarakat terjerat pidana dan PMI tidak kooperatif dalam proses penyidikan TPPO. Lanjut. Ya, ini preventif dan represifnya. Ya, bisa segera melakukan patroli, pengawasan tempat berangkatan, melaksanakan sosialisasi dan pendampingan bimas, membentuk satgas TPPO seperti tadi disampaikan. Dan Kalbar di tahun ini kami menerima penghargaan sebagai ranking 1 dalam penegakan TPPO di seluruh Indonesia. Lanjut. Data TPPO yang saya sampaikan tadi. Lihat korbannya LP-nya 24, korbannya 207, tersangka 30. Yang kami amankan 207, tidak terhitung preventifnya ya. Preventifnya kami nggak hitung. Tapi ini di penegakan hukumnya. Preventifnya mungkin bisa jadi lebih banyak. Karena selama saya di sini, saya kerjakan itu. Preventif saya kerjakan. Preventif saya kerjakan. Saya tidak ingin ada korban-korban yang kami tangani luar lebih banyak lagi. Lanjut. 2023, 291, tersangka 74. Lanjut. Nah, ini bukti-bukti kerja kami dengan dokumen-dokumen yang ada. Lanjut. Baik, terima kasih karena waktunya terbatas. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kombes Pol Bowo Gede Mantio. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menuju kepada narasumber kita yang ketiga, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Fajar Alimin. Dia adalah kelahiran Sragen di tahun 1954. Lebih muda dari saya lagi nih, Pak. Nah, kemudian beliau adalah lulusan S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga lulusan strata 2 dari Psikologi Industri Universitas Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Kepala BP3MI Kalimantan Barat, beliau juga pernah menjadi Kepala Subdirektorat Fasilitasi Rehabilitasi TKI. Kemudian pernah juga menjabat sebagai pengantar kerja Alimanja BP2MI. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Fajar. Waktunya Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Komnas HAM dan para komisioner, Bapak Wali Kota Singkawang, Forkompinda Kota Singkawang, dan Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat yang hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Tentu ini merupakan hal yang berbahagia, khususnya kami BP2MI yang tentang tugas fungsinya yaitu adalah perlindungan pekerja migran Indonesia. Bapak Ibu dan Bapak Moderator, mohon izin kita langsung aja karena waktu memang agak lain, Pak. Kami memberi judul di hari ini meraih peluang kerja luar negeri dan semangat pencegahan human trafficking. Jadi pencegahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat. Mungkin nanti secara hukum akan disampaikan oleh Bapak Doktor izin dari Untan. Dan tadi semangat dari tentang perlindungan ini dari Ibu Anis. Sebenarnya kalau kita lihat proses migrasi ini sudah sangat lama, Bapak Ibu semuanya. Dari proses tahun 1890 zaman Hindia Belanda hingga terakhir kemarin kebijakan negara yaitu keluarlah Undang-Undang 18 tahun 2017. Sedikit iklan ya Bapak Ibu. Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, salah satunya ini siapa beliau? Ibu Anis. Jadi salah satu konseptor, salah satu pejuang yang tentu memberikan hak-hak. Kalau dulu namanya tenaga kerja Indonesia, sekarang lebih mengedepankan sisi HAM, humanis, menyebutnya perlindungan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dari TKI menjadi pekerja migran Indonesia. Izin sejarah imigrasi kami lewati next. Nah, di Undang-Undang 18 tahun 2017 sebenarnya diatur siapa yang dilindungi. Kalau dulu di Undang-Undang 39 tahun 2004 itu hanya melindungi tentang pekerja migran, tenaga kerja Indonesia. Kalau di Undang-Undang 18 tadi sudah disinggung Ibu Anis, melindungi tidak hanya pekerjanya, namun hingga keluarganya, Bapak Ibu. Jadi
seperti tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota Singkawang, sudah ada keluarganya yang kemarin dipulangkan, lalu ada yang mengadu anaknya yang ditinggalkan, itu semuanya masuk dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Di Undang-Undang 18 tahun 2017 ini, Bapak Ibu, berbeda dengan Undang-Undang 39 tahun 2004. Di sini ada 3 juga aspek yang dilindungi, yaitu adalah mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Di Undang-Undang 39 juga ada, namun bedanya adalah di situ ada perlindungan tentang perlindungan sosial, perlindungan ekonomi, dan perlindungan hukum. Jadi semua aspek masuk. Salah satu yang menjadi trigger kita adalah perlindungan ekonomi, karena yang mendorong warga kita untuk bekerja ke luar negeri ada faktor ekonomi. Bagaimana di awal dia dapat memberikan informasi pengelolaan keuangan, jadi saat berangkat dengan benar dia mampu mengelola keuangan dengan baik, saat pulang sehingga masih punya investasi ataupun sisa gaji yang bisa digunakan sebagai permodalan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, beberapa hal yang menjadi salah satu backbone dari Undang-Undang 18 tahun 2017. Nah, yang kedua, izin kami sedikit iklan, apa itu BP2MI? BP2MI adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di Perpres 90 tahun 2019. Ini lahir dari Undang-Undang 18 tahun 2017, yaitu BP2MI. Sebelumnya Bapak Ibu kita BNP 2 TKI. Tapi tadi disampaikan yang hadir di sini adalah BP3MI. Nah, barang apa lagi itu? Jadi mohon izin Bapak Ibu, secara nasional nama kami BP2MI, tingkat provinsi kami BP3MI. Kalau BP2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tingkat provinsi kita Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tingkat kabupaten kota juga kami ada lagi, Pak, namanya P4MI. Nah, beda lagi Bapak, barang lagi. Kabupaten kota di Kalimantan Barat ini kita ada pos yaitu di Sambas dan Kabupaten Sanggau. Nah, jadi memang agak unik kita nama-namanya. Izin tidak seperti BNN atau Badan POM yang mulai dari namanya sama dari pusat hingga ke daerah. Dan kebetulan nama kami berbeda-beda, mungkin agak bingung karena tapi sama aja kami sebut kami BP2MI. Kami kalau bercandanya semakin banyak angkanya semakin banyak kerjaannya, Pak. Mulai dari pusat, provinsi, ya paling banyak yang langsung ketemu masyarakatnya P4MI, jadi kabupaten kota. Nah itu bercandanya. Kami juga dari selain BP3MI, kami di Provinsi Kalimantan ini ada di Jalan Urai Bawadi. Kami juga ada layanan di PULBN, ada di Aruk, ada di Entikom, dan saat ini secara administrasi kita sedang menjajakan untuk di Badung. Jadi kemarin kami juga mohon izin, kemarin ada komitmen dari Sekretaris Utama dan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara bahwa nanti ada MOU dengan BNPB tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di perbatasan. Nah, baik, next kita sedikit ini yang menjadi salah satu pemicu yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Kalau seperti data World Bank tadi disampaikan oleh Ibu Anis, datanya beda-beda. Memang saat ini izin banyak kriteria-kriteria yang patut kita satukan sehingga menjadi layanan satu data. Dan benar sekali kita sudah beberapa kali ratas oleh Bapak Presiden. Pertama adalah 30 Mei tahun 2024 ini, dan inisiatornya dari Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani, karena melihat banyaknya pekerja migran Indonesia menjadi korban tidak pidana perdagangan orang. Bekerjasama dengan Bapak Menko Polhukam memperjuangkan hingga muncullah kebijakan yang tadi disebutkan Ibu Anis, arahan Presiden untuk suatu kebijakan penegakan hukum yang awalnya lebih preventif, sekarang adalah semangatnya penegakan hukum. Yang jadi ketua TPPO adalah semula Ibu Menteri PPA, menjadi Bapak
Kapolri. Itu salah satu. Nah, sementara kami mengambil data yaitu dari World Bank. Tentu saja kalau World Bank ini tidak main-main, mereka tentu dengan penelitian yang rigid, detail, bukan mohon maaf tidak mengesampingkan lembaga-lembaga survei atau lembaga-lembaga penelitian atau lembaga-lembaga yang lain baik pemerintah maupun swasta. Namun kami mengambil data dari World Bank. Kebetulan kalau ini masih representatif walaupun tahun 2017, bahwa data World Bank itu yang berdasarkan yang bekerja di luar negeri itu ada 9 juta. Sedangkan kami mempunyai data yang terdata di BP2MI, terus BP2MI namanya, itu adalah 3.663.792. Berarti bisa kita tarik kesimpulan kemana 5,4 juta. Berarti kita bisa asumsikan mereka berangkat secara non-prosedural. Nah, inilah menjadi backbone semangat maupun perjuangan tentang penempatan secara prosedural jauh dari praktek-praktek sindikasi. Kenapa kami sebut sindikasi? Tidak hanya ini dilakukan orang per orang. Ini sudah sebuah bisnis proses maupun merupakan titik ke titik yang dilakukan tidak hanya oleh oknum orang per orang, namun suatu korporasi. Maaf, enggak orang per orang, tidak hanya korporasi, namun sudah terkelola dengan baik. Nah, ini yang kita sedang perangi, dan ini menjadi semangat kami BP2MI untuk memberantas bekerjasama dengan lembaga stakeholder terkait, aparat penegak hukum untuk memberantas sindikasi penempatan non-prosedural. Sampai untuk mengingatkan kami, di baju kami pasti ada sikat sindikat. Gitu. Baik Bapak Ibu. Nah, sedikit kami memberikan data tentang jumlah pekerja luar negeri yang berdasarkan negara tujuan penempatan hingga September 2023. Dari tahun 2007 kita sudah 4.815.136 dengan tertinggi negara penempatan yang terdata adalah Malaysia. 10 besarnya adalah terakhir adalah Oman. Ini data terakhir 2017. Next. Izin Bapak, kemudian lagi. Ya. Yang kedua, kita balik sedikit ke Kalbar. Kita di tahun ini kita menempatkan terdata adalah 300 pekerja migran dari Malaysia. Itu negara pertama adalah Malaysia. Yang kedua Brunei, dan ada beberapa negara Pasifik. Selanjutnya kantong pekerja secara nasional itu ada di Provinsi Jawa Timur, dan 10 besar terakhir adalah di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun Kalbar secara nasional tidak ada, mohon izin Bapak Ibu sedikit informasi, Kalbar ini unik. Tadi disebutkan oleh Pak Direktur, rentang perbatasan ini panjang. Kalau kita lihat dari beberapa provinsi yang perbatasan, kebanyakan tugasnya ada perlindungan, deportasi, penanganan kasus, pemulangan, dan sebagainya. Kalau Kalbar unik. Selain daerah transit dari provinsi-provinsi yang daerah asal ini, Kalbar merupakan salah satu kantong PMI. Jadi kalau Kalbar ini memang terbesar ada di Kabupaten Sambas dan beberapa kabupaten yang lain yang saling menyokong. Nah, kalau kita lihat, mohon izin langsung tadi kita tempatkan sekitar 579 di Kalbar ini. Namun kalau kita nanti lihat data pemulangannya lebih dari itu, sekitar 3.000 sekian. Berarti memang ada gap yang secara prosedural, non prosedural bisa kita anggap mereka sebagai korban TPPO melebihi separuh, lebih dari 3/4 itu non prosedural. Nah, salah satu kami adalah mencegah ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik buat pekerja migran Indonesia. Kenapa? Penyumbang devisa terbesar kedua negara ini yang pertama adalah migas sekitar 170 triliun, dan pekerja migran Indonesia tercatat ini berdasarkan BPS dan Kementerian Perindustrian kita menempati urutan kedua
mendapat penyumbang devisa negara, yaitu 159,6 triliun. Jadi Bapak Ibu, tidak main-main bahwa pekerja migran ini entah tadi yang disampaikan oleh Pak PJ ini WNI atau ini PMI. Namun kalau kita data, semuanya itu memberikan efek kepada negara kita. Negara harus hadir di situ, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kami BP2MI seperti tadi, kalau sumbangan negara devisa kita tahun 2019 hingga 2022, terakhir 2022 kita 135,9 triliun, dan hanya pandemi kita turun 18%, yang itu tahun 2021 sekitar USD 91 miliar dolar. Nah, salah satunya kita memberikan informasi, memberikan layanan, yaitu layanan VVIP kepada pekerja migran Indonesia. Oh ya Bapak Ibu, sedikit kami merubah, kalau tadi disebutkan pekerja migran bermasalah, mohon izin walaupun di undang-undang kita menyebutkan undang-undang pekerja migran bermasalah, kami menyebutnya pekerja migran terkendala. Kenapa? Yang bermasalah menurut kami bukan pekerja migrannya, tapi prosesnya dan orang-orangnya. Pekerja migran ini adalah korban. Jadi dia terkendala akan dokumen, dia akan terkendala dengan informasi tentang peluang kerja yang benar, migrasi yang aman seperti apa, dan membutuhkan pelayanan. Itulah pekerja migran. Jadi kami mohon izin, walaupun di undang-undang menyebut pekerja migran bermasalah, nanti kami kalau disarankan Pak, nggak apa-apa Pak, kami lebih memanusiakan manusia, karena yang bermasalah itu bukan PMI-nya, banyak yang bermasalah, sindikasinya, prosesnya, dan sebagainya. Jadi PMI adalah pekerja migran dan korban. Satu lagi di undang-undang kami tekankan di sini, Undang-Undang 18 tahun 2017 adalah kewenangan, pembagian kewenangan yang tadi sempat disebutkan oleh Ibu Komisioner Ibu Anis, adalah pembagian kewenangan. Jadi tidak hanya pemerintah pusat, ada pembagian pemerintah provinsi di Undang-Undang 18 pasal 41, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah desa. Jadi sampai desa pun harus melakukan perlindungan pekerja migran. Di situ sudah dibagi tentang tugas dan kewenangannya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Kalimantan Barat, dan khususnya hari ini jajaran pemerintah kota Singkawang yang selalu terus berikan dukungan pada perlindungan kepada warga Indonesia yang terkendala di luar negeri, yang ingin bekerja di luar negeri secara prosedural. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih. Dan izin, demi mendorong tentang kesadaran pemerintah provinsi kabupaten kota, BP2MI melakukan beberapa MOU, memberikan sosialisasi. Seperti terakhir kemarin untuk Kalimantan Barat, kita sudah ber-MOU, kepala badan kami dengan Bapak Gubernur, Bapak Sudarmiji, dan beberapa kabupaten kota. Kita ada Sambas, Kuburaya, Sanggau, Mempawah, lalu ada Bengkayang. Terakhir kemarin Kabupaten KKU Kayong Utara. Sebenarnya untuk pemerintah Singkawang ini pembahasannya sudah, tinggal tanda tangan. Jadi kita akan saling memberikan kerjasama bagaimana perlindungan pekerja migran, memberikan informasi peluang kerja yang benar, bagaimana migrasi aman. Tentu saja ini tidak bisa kerja sendiri, baik Kementerian Tenagakerjaan, BP2MI, Komnas HAM, dari pihak kepolisian, baik itu Polri, Polda maupun tingkat jajaran. Namun semua kita bisa saling mengisi dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan kami juga tidak hanya ke pemerintah kabupaten kota, namun kami juga ber-MOU maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Bagaimana peran serta lembaga pendidikan ini bisa masuk memberikan perlindungan. Pertama adalah penyiapan SDM kita. Yang kedua, bisa turun langsung memberikan sosialisasi. Yang ketiga, ikut melakukan edukasi kepada masyarakat. Kemarin sudah satu lagi,
Kemarin sudah Untan, Universitas Oso, dan beberapa kampus lainnya. Karena memang mohon izin, kampus ini sangat lekat dengan masyarakat. Izin kami kalau dari pemerintah masuk memberikan sosialisasi ke daerah kadang agak susah masuk. Begitu mahasiswa yang masuk, teman-teman aktivis SMA, SMK masuk lebih menginformasikan. Seperti tadi disampaikan Pak Wali Kota, informasi yang tadi melalui medsos yang untuk scamming dan sebagainya. Mereka targetnya adalah usia-usia produktif. Tentu saja ini yang masuk kita dalam hal pemerintah. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti jadi sedikit aja. Kenapa tadi kami harus memberikan layanan VVIP? Kami agar masyarakat lebih memilih bekerja secara formal. Kita ada lounge di bandara yang biasanya lounge itu hanya dinikmati oleh berbayar dan mahal. Sekarang pekerja migran bisa masuk. Kebetulan ada lounge yang ada di ada 6 bandara internasional. Mohon maaf, izin Supadio belum ada. Lalu ada juga beberapa fasilitas yang lainnya, helpdesk, dan kami yang satu menjadi salah satu agak nyeleneh namun bermanfaat, yaitu pemberian credential letter kepada pekerja migran yang mau berangkat. Credential letter ini hanya diperuntukkan untuk biasanya kepada wakil negara yang menjadi duta besar atau wakil. Namun kita kasihkan dari negara kepada pekerja migran untuk dapat disampaikan kepada pengguna di luar bahwa ini adalah warga negara yang baik, warga negara yang patut dilindungi. Jika mereka tereksploitasi akan terkena sanksi hukum yang ada di negara penempatan. Mungkin itu saja, lebih banyak nanti diskusi. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tepuk tangan untuk narasumber kita Pak Fajar. Kemudian kita berlanjut kepada narasumber kita yang keempat. Beliau juga guru saya dalam ilmu hukum ini Pak, karena urusan pemerintahan pasti terkait dengan masalah hukum. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Untan. Beliau ini kelahiran Pontianak tahun 65. Beliau menyelesaikan strata satunya di Fakultas Hukum Untan, kemudian menyelesaikan strata 2-nya di Undip Pak ya, Magister Hukum Undip, kemudian S3-nya juga di program doktoral Undip. Pada Bapak Herman Shah, waktu dan tempat kami persilakan sampai dengan tadi Pak 10 menit. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Moderator sudah memberikan waktu kepada saya, Bu Anis. Sekali lagi juga terima kasih kepada rekan-rekan. Sebelum saya ingin menyampaikan, saya singkat-singkat aja sih ya. Ada hikmahnya juga kalau saya ditempatkan di akhir ini gitu loh. Nah, ada hikmahnya juga ya Pak Mendawai. Nah, kemudian di ruangan ini tentunya ada 2 hal yang paling berkuasa, yaitu waktu dan moderator gitu loh. Jadi waktu memang kita dibatasi dengan ketat dan Pak Moderator adalah kuasa kita di dalam ruangan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya mencermati betul ya apa yang sudah dipaparkan oleh ketiga pembicara sebelumnya. Dan saya juga bukan hanya sekedar mendengar, dan juga saya memahami betapa sulitnya, kan gitu, Bu ya, betapa sulitnya ingin mengurai persoalan-persoalan TPPO ini tadi, human trafficking kita ya, dalam tataran berbagai macam pendekatan sudah diupayakan, diplomasi dan sebagainya kan gitu lah. Mas, tolong di slide berikutnya aja. Jadi saya hanya menampilkan 1 slide aja. Terus lagi. Oke, ini aja. Yang ini. Nah, ini. Tadi sudah dibahas ya betapa kesulitan itu tadi ya. Dan saya juga bisa memahami betul. Sekarang kalau seandainya misalnya dari pihak kepolisian ya, ada kasus nih. Misalnya kasus Bu ya, pembunuhan warga negara kita di negara lain. Saya begitu yakin Bang Mendawai, cepat selesainya. Maksudnya cepat selesainya. Ketika ada koruptor kita lari ke negara lain, ya kan? Apakah negara itu misalnya kita sudah mempunyai ekstradisi? Kalaupun tidak, kita bisa dengan AFA, ya kan? Ya, mutual legal assistance, bekerja sama dengan baik kita bisa mendatangkan dia. Relatif di sana. Kenapa ini tidak bisa? Artinya agar menimbul tingkat keruwetan kesulitan sebegitu tinggi.
saya ingin mencoba dalam forum ini mengabstraksikan anatomi kejahatan TPPU ini dalam 4 hal. Ya, inilah yang mungkin perlu dipahami benar dengan baik kalau menurut saya. Pertama, tadi Ibu Anis sudah katakan ya, ternyata TPPU ini, coba kita bayangkan di internasional, dia menempati ranking ketiga. Dan kalau saya tidak salah, ranking pertama itu narkoba, Bu ya. Narkoba itu hasil terkaya, Pak. Hasilnya per tahun itu, kalau saya tidak salah, hampir sekian ratus juta US dollar. Ya, artinya itu perdagangan peredaran uang yang ada di narkoba untuk anggaran Indonesia saja itu tidak aman-aman itu. Kita tidak perlu utang lagi tuh. Kalau kita diizinkan tuh, kalau kita berdagang itu. Nah, TPPO kemudian dia menempati ranking yang kedua. So, pertanyaan kita mengapa? TPPO ini menempatkan dalam ruang. Nah, ini yang saya katakan. Coba kita melihat, inilah perspektif atau dimensi economic crime dari kejahatan ini. Motif-motif ekonomi lebih sebenarnya mendasari munculnya TPPO ini. Nah, apa sebenarnya menjadi dasar pemikiran ini? Saya mencoba mengabstraksikan begini, Ibu. Rekan-rekan sekalian, Bapak sekalian yang ada di forum ini. Ini kemampuan apa gini? Satu sisi, sebenarnya TPPO ini kejahatan ikutan kalau menurut saya. Kejahatan ikutan, dia bukan kejahatan kalau di dalam pencucian uang itu dia bukan kejahatan utamanya, predikat crime, tapi kejahatan ikutannya. Mengapa ikutannya? Karena dia ada berkenaan dengan industri-industri dalam bidang prostitusi, hiburan, pekerjaan sebagainya, dan itu membutuhkan, membutuhkan sebuah tenaga kerja. Nah, masuknya ke sana itulah dimanfaatkan oleh mereka dalam perspektif ekonomi, mencari tenaga-tenaga yang murah untuk dipekerjakan ke sana. Dan itu ada. Saya begitu yakin kalau industri-industri wisata yang memperjuangkan industri seksual, industri prostitusi tidak ada. Sejak misalnya kalau kita ngacu kepada KUHP misalnya ya, dulu kan TPPO ini kan belum ada, Bu ya. Cerita TPPO belum ada. Ketika pada waktu itu manusia benar-benar menjadi subjek, belum ada. Makanya di dalam KUHP Belanda ya yang kita nikmati ini yang sekitar 350 tahun itu tadi tidak dikenal dengan perdagangan manusia karena memang tidak ada industri yang memang membuka ruang untuk itu sama gitu. Nah, oleh karena itu motif ekonomi yang menjadi dasar munculnya inilah yang menjadi dasar munculnya TPPO ini tadi. Karena untuk mengisi ruang-ruang yang memang terbuka lebar sekali dalam dunia pasar. Itu tadi. Nah, oleh karena itu saya langsung jadi upaya peningkatannya ini memang tidak bisa semata-mata dengan pendekatan penal. Sulit, saya katakan. Kita pidana mereka itu akan sulit karena apa? Pendekatan penal sendiri itu juga mengalami keterbatasan. Sangat keterbatasan sekali pendekatan hukum pidana itu. Tidak dengan mudah kemudian kita mempidana mereka dan sebagainya. Nah, itu. Jadi pendekatannya memang mau tidak mau juga pendekatan ekonomi. Artinya apa? Ya, kalau kita ingin berbicara bagaimana menekan atau mengurangi dari TPPO ini mau tidak mau pemerintah ya kan memberikan dong, menciptakan hak dasar ekonomi itu tadi, membuka ruang kerja sebesar-besarnya di kita, industri kita juga diperbaiki, itu didorong. Upaya-upaya itulah yang sebenarnya kalau menurut saya dalam perspektif ekonomi bisa menekan setidaknya keberadaan TPPO ini tadi. Tidak bisa semata-mata kita melakukan pendekatan pidana. Karena lagi-lagi hukum pidana sebagai sebuah instrumen, dia memiliki keterbatasan sulit. Nah, itu satu. Kedua, tadi juga coba kita lihat, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, PJ Wali Kota ya. Kemudian juga Pak Bowo, Mas Bowo, ini rekan saya yang luar biasa juga ini. Jadi, mengapa itu sulit? Ketika ditanya kata Pak Wali Kota tadi bilang, dia saja menutup mulutnya ini kan, mulutnya ditutup dengan ini kan, dengan apa itu maksud? Inilah salah satu bentuk kejahatan yang sifatnya terorganize sangat baik, sangat rapi betul dia. Nah, apa yang dikatakan tadi oleh beliau,
Kejahatan-kejahatan ini tidak akan pernah dilakukan oleh individu. Dia berbentuk sindikat. Nah, karakteristik dari kejahatan yang sifatnya terorganisir ini apa? Dia sangat rapi sekali menyusunkan dan bahkan upaya untuk menghilangkan jejak itu sangat ketat. Dan bahkan dia juga akan sulit kita dekati karena mereka memang memiliki simbol-simbol yang hanya mereka saja yang bisa paham. Mereka saja yang bisa memahami itu tadi. Awam kita tidak akan pernah bisa, sulit kita memahaminya. Contoh kalau saya misalnya ya, mau membeli narkoba secara terang-terangan, Mas ada narkoba nggak? Ada ini nggak? Pasti saya ditolak, nggak ada. Walaupun saya tahu dia bandar. Tapi kalau dengan bahasa-bahasa simbol tersendiri, aduh Mas misalnya saya mau beli bakwan nih, bakwan simbolnya gitu, oh ada Pak. Artinya apa? Dia sudah mengidentifikasi ketika saya menggunakan bahasa simbol itu, saya bagian yang sudah biasa. Seperti itu. Nah, dalam kejahatan yang terorganisir ini, ya termasuk TPPU, dia juga menggunakan simbol-simbol yang sangat luar biasa. Sehingga memang agak sulit kita mendeteksinya. Nah, kemudian kejahatan ini juga tadi saya lihat ada keterlibatan dari aparat dan sebagainya. Ini yang saya katakan white collar crime. Kejahatan ini juga karena dia terorganisir, dia biasanya untuk sustainable dalam melaksanakan bisnisnya mereka. Karena tadi economic crime, dalam bisnisnya, dia juga berupaya nih untuk masuk kepada aparat penegak hukum ataupun birokrasi dan sebagainya, yang merupakan itu bagian daripada bisnis mereka. Nah, oleh karena itu persoalannya sekarang adalah kalau menurut saya, bagaimana ini ya? Kalau menurut saya memang kita mungkin juga perlu dikembangkan Mas ya. Early warning system, sistem peringatan dini yang harus sudah mulai dikembangkan. Ketika orang mengajukan misalnya paspor, kita lihat paspor itu dari orang kampung misalnya ya, pendidikannya SMP, itu sudah punya warning. Tujuan kemana? Ke negara luar. Ini harusnya sudah menjadi salah satu sumber untuk early warning system. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nah, itu tadi. Nah, keempat, ya, mudah-mudahan saya agak cepat supaya diingatkan dengan beliau. Masih ada waktunya? Ada 2 menit lagi pas. Nah, yang keempat ini yang saya katakan tingkat kesulitannya juga tinggi. Seperti yang dikatakan Mas Bowo, tidak mudah kita berurusan dengan negara-negara lain yang kita tahu bahwa mereka sindikatnya di sana.